Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Pada masa-masa awal Islam, ketika cahaya wahyu masih begitu dekat kepada kehidupan manusia dan dunia, belum dibanjiri oleh kebisingan intelektual maupun teknologi, para khalifah pertama bukan hanya menjadi pemimpin politik atau pengatur administrasi. Mereka adalah penjaga cahaya batin, pemikul warisan rohani yang sulit dijelaskan dengan bahasa hukum atau fikih semata. Ilmu yang mereka miliki bukan hanya kumpulan aturan, bukan sekadar kemampuan menghafal ayat dan hadis, tetapi sebuah ketajaman batin yang membuat mereka mampu menembus hakikat suatu perkara tanpa ragu. Dalam bahasa para ulama, inilah yang disebut basirah, ilmu melihat dengan mata hati. Ketika kita membuka kembali lembaran sejarah, kita menemukan bahwa 4 khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, masing-masing memegang bentuk basirah yang unik, seakan mereka adalah cermin dari dimensi-dimensi kebenaran yang berbeda. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang keteguhan hatinya melampaui logika banyak sahabat. Ia melihat kebenaran pada saat orang lain ragu. Umar bin Khattab memiliki intuisi tegas yang seringkali selaras dengan wahyu, sampai-sampai beberapa pendapatnya turun dibenarkan melalui ayat Al-Quran. Utsman diberi ketenangan batin yang membuatnya mampu menyelesaikan persoalan dalam diam, dan Ali, yang dijuluki pintu ilmu, memiliki kecerdasan rohaniah yang tajam seperti pedang Zulfikar. Semuanya memiliki satu benang merah. Mereka tidak hanya membaca realitas, tetapi menyingkapnya. Dan kemampuan itu bukan hasil belajar di halakah, tetapi muncul dari kedekatan hati dengan Allah serta latihan batin yang diuji oleh situasi-situasi genting. Di antara seluruh peristiwa yang mencerminkan kemampuan basirah para khalifah, ada satu kisah yang paling sering dikutip oleh para sejarawan sebagai bukti bahwa ketajaman hati mampu melampaui jarak fisik. Peristiwa Sariyah Al-Jabal yang terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kisah ini terjadi saat Umar sedang berkhutbah di Madinah. Pada saat yang sama, di lokasi sangat jauh, berhari-hari perjalanan dari kota itu, pasukan muslim yang dipimpin oleh panglima bernama Sariyah bin Zunaim menghadapi serangan musuh dari posisi tinggi di pegunungan. Pasukan muslim hampir terkepung, dan posisi mereka sangat berbahaya. Yang membuat kisah ini menakjubkan adalah kejadian berikut. Umar tiba-tiba berhenti di tengah khutbahnya. Wajahnya berubah, seakan tengah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh siapapun di masjid. Lalu ia berteriak dengan suara keras yang membuat seluruh jamaah terkejut. Yesriyah, Al-Jabal, Al-Jabal. Wahai Sariyah, gunung itu, gunung itu. Ucapan itu meluncur begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa konteks, dan Umar melanjutkan khutbahnya seperti biasa. Beberapa waktu kemudian, pasukan Sariyah kembali ke Madinah. Mereka membawa berita yang membuat banyak orang terdiam. Pada saat mereka hampir kalah, seseorang mendengar suara Umar berteriak, memperingatkan agar mereka berlindung ke sisi gunung. Padahal tidak ada manusia yang mungkin menyampaikan suara itu dari Madinah ke lokasi peperangan. Suara itu datang dari jarak bermil-mil jauhnya, melampaui batas yang masuk akal bagi nalar manusia. Apa yang terjadi pada Umar di saat itu? Bukan wahyu, bukan mimpi, bukan sihir, tetapi penglihatan batin, ruya basyariah batiniah, ketika seorang hamba yang hatinya terhubung dengan Allah diperlihatkan sesuatu yang tidak mungkin dilihat oleh mata fisik. Karena basirah bukan tentang melihat yang jauh, tetapi tentang menerima pancaran hakikat ketika hati disucikan dan disambungkan kepada kebenaran yang tidak terikat jarak maupun waktu. Peristiwa Sariyah bukan satu-satunya bukti bahwa para pemimpin Islam terdahulu memiliki ilmu batin yang seringkali muncul pada saat-saat yang paling genting. Sepanjang sejarah Islam, kita menemukan pola yang sama. Ketika umat berada di ambang kekacauan atau ujian besar, selalu ada satu atau dua tokoh yang diberi kemampuan melihat lebih dari sekadar apa yang tampak. Di masa Tabi'in, ada Umar bin Abdul Aziz yang memiliki ketajaman membaca niat orang lain hingga membuat musuh-musuhnya takut untuk berdusta. Ada Imam Hasan al-Bashri yang kata-katanya bisa membuat tirani bergetar karena ketepatan nasihatnya seolah ia mengetahui apa yang disembunyikan para penguasa. Ada juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dalam sejarah perjalanan tasawuf dicatat sebagai sosok yang mampu mengidentifikasi tipu daya setan dengan kecepatan yang hampir mustahil bagi logika manusia. Semua tokoh ini tidak hidup di zaman yang sama, namun mereka memiliki ciri serupa. Ketika umat menghadapi fitnah besar, ada satu orang yang diberi kemampuan batin untuk membimbing masyarakat keluar dari kegelapan. Tidak semua mampu menggunakannya dengan sempurna, tidak semua memperoleh derajat setinggi Umar atau Ali, namun garis besarnya tetap sama. Cahaya itu selalu dihadirkan Allah pada waktunya. Namun ada satu hal menarik yang juga dicatat oleh para ulama besar. Seiring berjalannya waktu,
ilmu seperti ini semakin langka. Bukan karena Allah membatasi, tetapi karena manusia semakin jauh dari kejernihan batin. Dunianya semakin bising, pikirannya semakin penuh, dan pandangannya semakin tertutup oleh materi serta hiruk-pikuk logika yang terlalu percaya diri. Semakin banyak ilmu beredar, semakin banyak buku, semakin banyak teknologi, justru semakin sulit bagi seseorang untuk melihat kebenaran yang tersisa di balik semua itu. Basirah, yang dulu hidup di dada para khalifah, perlahan menjadi sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh segelintir hamba pilihan. Ketika kita menatap sejarah dari awal hingga mendekati masa kini, tampak seperti sebuah pola besar yang terulang. Pada setiap masa genting, ilmu basirah muncul kembali. Namun intensitasnya berbeda-beda, kadang kuat, kadang samar, dan semakin akhir umat manusia berjalan menuju kiamat, kemampuan ini justru semakin jarang ditemui. Ulama akhir zaman menggambarkan situasi spiritual manusia seperti lampu yang sinarnya redup karena dipenuhi debu. Penglihatan batin memudar oleh ambisi, ketakutan, dan fitnah informasi. Dunia menjadi semakin gelap bukan karena tidak ada cahaya, tetapi karena banyak manusia memilih menutup mata dari cahaya itu. Dan para ulama sepakat, di akhir zaman, Allah tidak akan menyebarkan basirah kepada banyak orang. Ia akan mewariskannya hanya kepada satu sosok. Satu sosok yang akan membawa ilmu itu dalam tingkat paling sempurna. Satu sosok yang hatinya akan dibersihkan dari ilusi dunia dan fitnah akhir zaman. Satu sosok yang akan diberikan kemampuan melihat hakikat di balik tipu daya yang bahkan para nabi telah memperingatkan sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah. Dialah yang akan mewarisi ilmunya para khalifah pertama dalam bentuk paling murni. Dialah yang akan melihat Dajjal bukan sebagai raksasa yang menipu, tetapi sebagai makhluk yang telanjang dari segala ilusi. Dialah yang akan mampu membaca gerak fitnah, seperti seseorang membaca jejak di tanah. Dialah Imam Mahdi. Namun warisan ini tidak turun seperti pusaka. Ia tidak diberikan melalui pertemuan rahasia, tidak diwariskan melalui kitab tertentu, tidak pula diwariskan dari generasi ke generasi secara fisik. Basirah tertinggi, ilmu penglihatan batin yang menembus fitnah, diberikan langsung oleh Allah kepada pria itu ketika dunia berada pada puncak kegelapannya. Ilmu inilah yang membuatnya berbeda dari seluruh generasi umat manusia. Ilmu inilah yang menjadi kunci mengapa Dajjal takut kepadanya, bahkan sebelum Mahdi muncul ke hadapan dunia. Ilmu ini pula yang menjadi jantung dari seluruh kisah akhir zaman, sebab tanpa cahaya batin yang tertinggi itu, tidak ada manusia yang mampu membedakan tipuan Dajjal dari kebenaran. Dan begitulah perjalanan sejarah manusia, dari Abu Bakar hingga Ali, dari Umar bin Khattab melihat syariah di kejauhan, hingga para wali yang muncul di masa-masa genting. Jejaknya selalu ada. Sebuah garis tipis yang menghubungkan para pemilik basirah dalam satu alur panjang menuju sosok terakhir yang akan membawa ilmu itu dalam bentuk kesempurnaan. Perjalanan panjang itu kini mendekati akhirnya. Dan dunia sedang menuju masa ketika ilmu para khalifah, ilmu yang dulu pernah menyelamatkan umat dari fitnah-fitnah besar, akan lahir kembali pada satu manusia terakhir yang membawa amanah paling berat dalam sejarah umat manusia. Ilmu itu sedang menunggu pemilik akhirnya. Dan dunia sedang berjalan ke arahnya tanpa banyak yang menyadari. Kalimat itu tidak sekadar penutup dari jejak panjang sejarah basirah yang dulu pernah hidup di dada para khalifah awal, ia adalah pintu masuk menuju fase baru dalam perjalanan umat manusia. Sebab apa yang dahulu menjadi keistimewaan beberapa tokoh terpilih, kini menjadi sesuatu yang mendesak untuk dipahami kembali, terutama ketika dunia memasuki fase yang belum pernah disaksikan umat sebelumnya. Fase ketika tipu daya menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Disinilah konsep basirah bukan lagi sekadar istilah rohaniah yang dipelajari dalam majelis ilmu, tetapi menjadi satu-satunya cahaya yang mampu menuntun manusia melewati kabut fitnah yang menebal dari segala arah. Basirah adalah kemampuan untuk mengenali kebenaran meski dibungkus kebohongan, untuk melihat hakikat ketika dunia dipenuhi ilusi, untuk menangkap cahaya di balik bayangan. Ia bukan penglihatan mata, bukan kecerdasan akal, melainkan ketajaman hati yang telah disucikan dan tidak mudah terperdaya oleh apapun yang tampak tinggi, indah, besar, atau menakjubkan. Dalam bahasa para ulama, basirah disebut sebagai NR fauka NNR, cahaya di atas cahaya. Satu cahaya berasal dari ilmu, cahaya lainnya berasal dari keikhlasan. Dan ketika keduanya menyatu dalam dada seorang mukmin, ia mampu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Tetapi mengapa kemampuan ini menjadi sangat penting di akhir zaman? Karena dunia akhir zaman tidak hanya dipenuhi maksiat atau kekacauan moral, ia dipenuhi tipuan realitas. Informasi bisa dimanipulasi, suara bisa dipalsukan, gambar bisa direkayasa, kejadian yang tidak pernah terjadi bisa dibuat seolah nyata. Dan sebaliknya, kejadian yang benar justru bisa disembunyikan dengan teknologi yang lebih halus daripada asap. Hari ini,
Umat manusia hidup dalam fenomena yang disebut oleh sebagian ilmuwan sebagai banjir informasi. Setiap menit, ribuan berita mengalir dari ribuan sumber. Media sosial membuat setiap orang menjadi penyebar cerita, setiap kamera menjadi saksi, setiap algoritma menjadi pengarah pikiran. Namun aliran informasi yang begitu deras justru membuat manusia kehilangan kemampuan untuk membedakan mana pesan yang datang dari kebenaran dan mana yang lahir dari kepentingan. Di masa lalu, penipuan dilakukan secara terbatas. Seseorang menulis surat palsu atau menyebarkan rumor di pasar. Hari ini, penipuan terjadi dalam skala global, secara visual, intelektual, emosional, bahkan spiritual. Disinilah kita melihat mengapa basirah menjadi semakin langka. Bukan karena tidak ada orang cerdas, bukan karena tidak ada orang yang berilmu, tetapi karena hati manusia dipenuhi terlalu banyak suara, sehingga cahaya batin tenggelam di antara ribuan opini, analisis, dan persepsi. Ironisnya, sebagian besar manusia mengira mereka semakin pintar dari zaman ke zaman. Mereka merasa punya akses penuh terhadap pengetahuan, merasa mampu menilai sesuatu hanya dengan membaca satu artikel atau menonton satu video. Namun dalam diam, manusia tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan di atas gelombang propaganda yang tidak terlihat. Propaganda yang tidak hanya mempengaruhi apa yang mereka ketahui, tetapi apa yang mereka rasakan benar. Konsep manipulasi modern telah mencapai tingkat yang membuat mata fisik kehilangan fungsinya sebagai penilai realitas. Ada rekayasa gambar yang begitu halus sehingga sulit dibedakan dengan yang asli. Ada teknologi suara yang dapat meniru ucapan seseorang hingga 99%. Ada rekonstruksi wajah digital yang dapat membuat seseorang terlihat melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Fenomena deepfake, misalnya, adalah contoh paling sederhana dari tipu daya modern. Ia bukan sekadar teknologi hiburan, tetapi cermin kecil dari apa yang akan dilakukan oleh fitnah terbesar umat manusia, fitnah Dajjal. Jika manusia mudah tertipu oleh video palsu di telepon genggamnya, bagaimana mereka akan menghadapi makhluk yang mampu menampilkan surga dan neraka palsu di hadapan mata? Disinilah letak persamaan yang membuat para ulama mengerutkan dahi. Tipu daya Dajjal bukan hanya berbentuk sihir. Ia adalah ilusi yang terlihat seperti kebenaran mutlak. Ia datang sebagai sesuatu yang sangat meyakinkan, sangat logis, sangat memukau, dan sangat sulit ditolak oleh akal manusia yang terperangkap dalam dunia visual. Maka tidak heran bila para ulama berkata, Dajjal bukan paling kuat pukulannya, tetapi paling kuat tipuannya. Dan disinilah rahasia besar itu muncul. Dajjal tidak takut kepada orang berilmu. Ia takut kepada orang yang memiliki basirah. Karena orang berilmu bisa tertipu oleh apa yang tampak masuk akal, tetapi orang yang memiliki basirah hanya tunduk kepada kebenaran yang tidak bisa dipalsukan. Mengapa Dajjal takut? Karena basirah membuat seseorang mampu melihat inti, bukan kulit. Ia melihat batin suatu perkara, bukan wujud kasarnya. Ia menangkap sumber tipuan sebelum tipuan itu sempat menjadi besar. Jika seseorang dengan basirah dihadapkan pada ilusi Dajjal, ia tidak akan melihat air yang mengalir, tidak akan melihat api yang membakar, tidak akan melihat surga yang indah atau neraka yang mengerikan. Yang ia lihat hanyalah kabut hitam yang membungkus kebohongan. Basirah memutus pengaruh Dajjal sampai ke akar, lebih cepat dari teknologi, lebih dalam daripada kecerdasan, dan lebih kuat dari hafalan kitab. Karena basirah bukan fungsi otak, melainkan fungsi ruh. Dan ruh tidak bisa diperdaya oleh makhluk yang hanya memiliki kekuatan visual. Inilah yang membuat Dajjal gentar. Ia tidak bisa menyentuh orang yang mampu melihat dirinya apa adanya. Kekuatan Dajjal terletak pada persepsi. Jika persepsi jatuh, kekuasaannya runtuh. Dan tidak ada senjata yang mampu menjatuhkan persepsi kecuali basirah. Maka ketika para ulama mengatakan bahwa Imam Mahdi akan diberikan basirah dalam tingkat yang tidak pernah dimiliki manusia sebelumnya, itu bukan sekadar kelebihan rohaniah. Itu adalah senjata utama yang membuat tipu daya Dajjal kehilangan daya. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa hati Mahdi akan disiapkan oleh Allah untuk membaca fitnah, menangkap kebohongan, dan melihat kebenaran tanpa dipengaruhi oleh apapun yang tampak di hadapan mata. Ilmu ini bukan mukjizat, bukan karamah, bukan kehebatan pribadi, tetapi ketetapan Allah yang menempatkan cahayanya dalam dada seseorang tepat pada waktu ketika dunia paling membutuhkannya. Bayangkan dunia ketika Mahdi muncul nanti. Kebenaran dan kebohongan bercampur sedemikian rupa hingga manusia tidak lagi percaya kepada apapun kecuali apa yang mereka lihat. Tapi justru apa yang mereka lihat itulah yang akan paling mudah dipalsukan. Pada saat itu, basirah Mahdi akan bekerja seperti kilat yang membelah kegelapan. Ia tidak memerlukan laporan intelijen, tidak memerlukan verifikasi data, tidak memerlukan analisis panjang, karena ilmunya adalah ilmu yang langsung menyingkap inti realitas.
Ketika ia menatap seseorang, ia tahu sejauh mana fitnah memengaruhinya. Ketika ia menatap sebuah peristiwa, ia dapat membaca motif-motif di baliknya. Ketika ia melihat tipu daya Dajjal, ia tidak terikat oleh apa yang tampak di depan mata. Karena basirah Mahdi adalah puncak dari semua basirah yang pernah ada. Ia adalah kelanjutan dari cahaya Abu Bakar, ketegasan Umar, kejernihan Utsman, dan kecerdasan batin Ali, tetapi dalam bentuk yang lebih sempurna, lebih tajam, dan lebih kuat, karena ia diturunkan untuk menghadapi fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Itulah sebabnya sebagian ulama berkata, Mahdi bukan menang dengan pedang, tetapi dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya basirah yang menyingkap segala ilusi, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Ilmu yang membuat Dajjal tidak bisa menyembunyikan apapun. Ilmu yang membuat kebohongan global tampak rapuh seperti kaca tipis. Ilmu yang menembus propaganda, menembus visual, menembus teknologi, menembus kebingungan manusia. Dan ketika ilmu ini muncul di bumi pada tingkat tertingginya, maka dunia akan memasuki fase yang tidak pernah dialami generasi sebelumnya. Fase saat kebenaran tidak lagi dicari melalui logika, tetapi terlihat secara batin. Kalimat itu bukan sekadar penjelasan. Ia adalah gerbang menuju inti dari ketakutan terbesar Dajjal. Sebab di balik seluruh fitnahnya, yang dapat mengubah persepsi massa dalam hitungan detik, ada satu celah yang tidak bisa ditutupinya, cahaya yang dapat menembus ilusi. Dan cahaya itu bukan berasal dari kekuatan fisik, bukan dari kecerdasan akademik, bukan dari mukjizat, tetapi dari ilmu yang bekerja di dalam kesadaran seseorang. Ilmu yang hanya dianugerahkan kepada manusia terpilih. Dalam kitab-kitab kuno para ulama akhir zaman, Dajjal digambarkan sebagai makhluk yang kekuatannya bukan pada serangan, tetapi pada kemampuan membuat dunia percaya pada sesuatu yang tidak nyata. Kekuasaannya dibangun dari persepsi, bukan hakikat. Maka apa yang paling ia takuti? Bukan pedang yang membelah tubuh, tetapi ilmu yang membelah persepsi. Ilmu itu disebut oleh para ahli hikmah sebagai ilmu pemecah tipu daya, ilmu yang memutus hubungan antara ilusi dan pikiran, sehingga tipu daya sebesar apapun jatuh seperti debu yang kehilangan pusat gravitasinya. Banyak orang membayangkan bahwa untuk mengalahkan Dajjal dibutuhkan kekuatan gaib, ritual rahasia, atau senjata langit. Padahal tidak demikian. Sebab semua kekuatan Dajjal, yang membuatnya tampak menakutkan, hanyalah lapisan demi lapisan ilusi. Ia membuat gurun tampak seperti taman. Ia membuat air terlihat seperti api. Ia membuat yang batil tampak sangat logis dan masuk akal. Ia membuat yang hak terlihat asing, kecil, dan tidak menarik. Di balik semua itu, tidak ada inti kekuatan yang nyata. Yang ada hanyalah manipulasi persepsi. Dan karena itu, senjata yang paling ia takuti bukan pedang, tetapi kesadaran yang tidak dapat ditipu. Sebab kesadaran seperti itu ibarat matahari yang membuat seluruh bayangan hilang dalam sekejap. Untuk memahami apa yang akan terjadi ketika Dajjal muncul, cukuplah melihat bagaimana dunia hari ini beroperasi. Teknologi deepfake mampu menciptakan wajah seseorang dengan akurasi nyaris sempurna. Sebuah suara bisa diproduksi ulang secara digital, sehingga terdengar identik dengan suara asli. Video manipulatif bisa membuat seseorang tampil sebagai penjahat padahal ia tidak pernah melakukan apapun. Jika semua ini saja sudah membuat jutaan manusia bingung, terpancing emosi, dan kehilangan kemampuan menilai fakta, maka bagaimana nanti ketika Dajjal menggunakan ilusi yang jauh lebih kuat, jauh lebih kompleks, jauh lebih memikat? Deepfake hanyalah bayangan kecil. Manipulasi algoritma hanyalah latihan dasar. Fitnah media hanyalah aperitif dari jamuan besar yang belum tersaji. Karena Dajjal tidak hanya memalsukan gambar. Ia memalsukan kenyataan. Ia tidak hanya menipu mata. Ia menipu hati. Ia tidak hanya membuat sesuatu tampak nyata. Ia membuat manusia meyakini kebohongan itu seperti dogma. Dan inilah alasan mengapa dunia akhir zaman harus dipimpin oleh sosok yang bukan hanya pintar, bukan hanya kuat, tetapi memiliki kemampuan alami untuk membaca ilusi sebelum ilusi itu terbentuk. Riwayat-riwayat klasik menggambarkan Imam Mahdi bukan sebagai ahli strategi yang menghabiskan waktu menakar data atau menganalisis laporan, tetapi sebagai sosok yang memiliki ketajaman batin yang tidak dapat ditandingi siapapun di masanya. Dan ketajaman itu muncul dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, ketepatan intuisi. Intuisinya bukan intuisi yang lahir dari pengalaman, bukan hasil latihan psikologis, tetapi ilham langsung yang memisahkan hak dari batil seperti air yang memisahkan kotoran. Saat dunia penuh dengan argumen yang tampak rasional, Mahdi membaca kebenaran bukan dari logikanya, tetapi dari cahaya hakikat yang ditanamkan Allah dalam hatinya. Ia mengetahui apa yang sedang terjadi tanpa harus melihat bukti visual. Ia tahu siapa yang jujur dan siapa yang membawa fitnah,
hanya dari getaran batin yang sulit dijelaskan dengan bahasa manusia. Kedua, kecepatan membaca fitnah. Fitnah akhir zaman bukan lagi sekadar kebohongan. Ia adalah jaringan peristiwa yang ditenun secara global. Mahdi tidak perlu memeriksanya satu persatu. Ia melihat pola besarnya dalam sekejap. Ibnu Katsir bahkan menggambarkan bahwa Mahdi dapat membaca tipu daya musuh, seperti seseorang membaca tulisan di kertas terbuka. Ketika dunia kebingungan menghadapi peristiwa yang tampak acak, Mahdi melihat benang merah yang menghubungkannya. Inilah kecepatan yang membuatnya selalu satu langkah di depan Dajjal. Ketiga, kemampuan membedakan yang hak dari yang batil dalam sekejap. Ini adalah puncak dari seluruh ilmu itu. Ia tidak memerlukan rapat, diskusi, penyelidikan panjang. Ketika sebuah perkara ditampilkan di hadapannya, ia langsung melihat hakikatnya. Bagaikan seseorang yang melihat perak murni di antara logam palsu, ia membedakan hak dari batil tanpa ragu, tanpa ragu-ragu, tanpa kebingungan. Kemampuan ini, yang hanya dimiliki para nabi dan orang-orang terpilih, menjadi sebab mengapa Mahdi tetap jernih meski dunia digulung badai fitnah. Para pemikir muslim modern menjelaskan bahwa intuisi Mahdi bukanlah keajaiban tanpa mekanisme. Ia adalah keadaan di mana gelombang kognitif otak berada dalam harmoni sempurna dengan ketajaman ruhani. Di saat manusia biasa memproses informasi melalui tahapan-tahapan logis, Mahdi memprosesnya melalui jalur langsung, jalur yang memadukan kejernihan hati, kejernihan ruh, dan kecepatan pikiran. Hati menangkap kebenaran, ruh membedakan sumbernya, pikiran memaknai dengan kecepatan jauh di atas manusia biasa. Sinkronisasi inilah yang membuat Mahdi seakan dapat membaca masa depan. Padahal ia hanya membaca hakikat dengan kecepatan sedemikian tinggi sehingga manusia menganggapnya ajaib. Dan ilmu inilah yang paling ditakuti Dajjal. Karena seluruh fitnahnya bergantung pada kelemahan manusia dalam menilai apa yang terlihat. Ketika ada seorang manusia yang dapat menembus ilusi sebelum ilusi itu sempurna, maka seluruh kekuasaannya akan runtuh seperti bayangan di bawah sinar matahari. Jika ilmu ini telah bangkit sepenuhnya di dada Mahdi, maka dunia akan memasuki fase ketika tipu daya kehilangan kekuatan, dan inilah awal dari pertempuran yang tidak dilakukan dengan senjata, tetapi dengan cahaya yang mengungkap segalanya. Kalimat itu bukan metafora, melainkan gambaran paling akurat tentang wajah akhir zaman. Sebab saat fase itu tiba, dunia tidak lagi runtuh karena perang fisik, melainkan karena kekacauan informasi yang menyebar lebih cepat dari wabah apapun. Manusia tidak lagi tahu siapa yang harus dipercaya. Pemerintah saling menuduh, media menjadi panggung rekayasa, visual menjadi alat propaganda, dan kebenaran menjadi sesuatu yang cair, bisa dibentuk sesuai kepentingan siapapun yang memiliki kekuasaan. Inilah zaman ketika masyarakat global hidup dalam realitas yang retak. Setiap orang berjalan di atas tanah yang berubah-ubah, dan setiap detik muncul kebenaran baru yang membunuh kebenaran sebelumnya. Ketidakpastian menjadi agama baru, keraguan menjadi budaya, dan dunia pun siap menerima siapa saja yang mampu menyatukan realitas untuk mereka. Pada titik inilah Dajjal berdiri. Ia muncul bukan sebagai monster, bukan sebagai penyihir, tetapi sebagai penguasa persepsi terbesar yang pernah ada. Ia tidak datang membawa pasukan raksasa pada awalnya, ia datang membawa narasi. Sebuah narasi yang begitu kuat, begitu indah, begitu meyakinkan, sehingga manusia yang paling cerdas sekalipun dapat terseret tanpa sadar. Namun seluruh kekuatan itu bergantung pada satu hal, bahwa manusia tetap tertipu oleh apa yang mereka lihat. Dan ketika Mahdi bangkit, syarat itu hancur. Mengapa pasukan Dajjal tidak dapat mengalahkan Mahdi? Pasukan Dajjal bukanlah pasukan lemah. Mereka terdiri dari manusia-manusia yang dikuasai oleh ilusi, utusan yang meyakini kebohongan sebagai kebenaran, dan teknologi yang memperkuat pengaruhnya. Dalam pandangan manusia biasa, pasukan ini tidak terkalahkan. Tetapi masalahnya bukan pada kekuatan mereka, melainkan pada fondasi kekuatan mereka. Segala gerak mereka, strategi mereka, skenario mereka, semuanya berdiri di atas ilusi. Dan ketika Mahdi memandang mereka, ilusi itu tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Ia membaca niat mereka sebelum tindakan dimulai. Ia melihat pola besar di balik langkah kecil. Ia memecahkan strategi mereka seperti seseorang merobek layar tipis yang menutupi cermin. Bagi umat lain, tipu daya Dajjal tampak seperti benteng besar. Bagi Mahdi, ia hanyalah kabut yang tersibak ketika cahaya datang. Karena itu, pasukan Dajjal tidak dapat mengalahkannya. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena Mahdi melihat apa yang mereka sembunyikan. Dan ketika rahasia terbongkar, ketika ilusi kehilangan daya pikat, pasukan itu kehilangan jiwa kekalahannya. Mereka datang membawa kabut. Mahdi datang membawa cahaya. Dan kabut tidak pernah menang melawan cahaya. Pada momen-momen paling kelam itu,
manusia akan menyadari bahwa ilmu Mahdi bukanlah ilmu untuk memerangi manusia atau menumpahkan darah. Ilmu itu adalah peta keluar dari labirin ilusi yang selama ini membelenggu umat manusia. Ia tidak datang untuk memenangkan pertarungan fisik. Ia datang untuk memenangkan kesadaran. Ia tidak sekadar melawan Dajjal. Ia menuntun manusia kembali pada kebenaran yang selama ini tertutup oleh bayangan. Karena sejak awal, tujuan Dajjal bukan menghancurkan dunia. Tujuannya adalah mengaburkan hakikat. Dan sejak awal pula, tujuan Mahdi bukan menjadi penguasa dunia, tetapi menjadi penunjuk jalan agar manusia kembali melihat realitas sebagaimana adanya. Pada akhirnya, yang paling ditakuti Dajjal bukanlah pedang Mahdi, bukan pasukan Mahdi, bukan dukungan langit. Yang ia takuti adalah kebenaran yang tidak bisa ia palsukan. Kebenaran yang tetap tegak meski dunia dipenuhi rekayasa. Kebenaran yang tidak tunduk pada algoritma, propaganda, atau visual apapun. Kebenaran yang bersinar bahkan ketika semua cahaya lain padam. Ilmu itu, ilmu yang menembus ilusi, ilmu yang memisahkan hak dari batil, ilmu yang bekerja sebelum kata-kata diucapkan, akan menjadi senjata terakhir yang menonaktifkan seluruh fitnah Dajjal. Dan ketika cahaya itu memancar dari Imam Mahdi, maka setiap bayangan akan runtuh, setiap kebohongan akan terbakar, dan dunia akan kembali melihat hakikat dengan mata yang tidak pernah bisa ditipu lagi. Inilah ilmu yang paling ditakuti Dajjal. Inilah cahaya yang kelak menghancurkan seluruh ilusi. Dan inilah tanda bahwa kebenaran, meski tertunda, tidak pernah dapat diputar balikan.